Sidang narkotika di Pekalongan ungkap dugaan kejanggalan proses hukum. Kuasa hukum siap tempuh jalur pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sinar Pantura TV, kembali bersama kami menyajikan informasi aktual dan terpercaya dari berbagai daerah. Persidangan perkara dugaan peredaran narkotika jenis bubuk sintetis dengan terdakwa Mawa alias MRK kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. Sidang yang telah memasuki agenda kelima dengan pemeriksaan saksi yang meringankan atau AD charge ini tidak hanya membahas pokok perkara, namun juga mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Novan Hidayat, didampingi hakim anggota Listio Arif Budiman dan Feni Wahyu Mustikarini. Sementara jaksa penuntut umum, Tony Aji Kurniawan, menghadirkan jalannya persidangan bersama tim penasihat hukum terdakwa dari kantor hukum Jape dan rekan. Dalam persidangan, Mukhlis, ayah kandung terdakwa, memberikan keterangan yang menurutnya mengungkap sejumlah kejanggalan sejak awal proses hukum. Ia mempertanyakan mengapa rekan anaknya yang berinisial RZQ alias ATG yang disebut memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut tidak turut diproses dan dihadapkan ke persidangan. Mukhlis juga mengaku mengalami kesulitan saat hendak mengambil barang-barang milik anaknya yang disita. Menurut keterangannya di hadapan majelis hakim, ia diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat pengambilan barang. Selain itu, ia menyatakan adanya perhiasan emas sekitar 5 gram, serta uang tabungan milik anaknya senilai kurang lebih 5 juta rupiah yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya setelah proses penangkapan. Keterangan senada disampaikan Nurul Hidayah, bibi terdakwa. Ia menilai rasa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi apabila pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut tidak ikut diproses secara hukum. Sementara itu, Hana, teman sekolah terdakwa, memberikan kesaksian bahwa Mawa dan RZQ diketahui sering beraktivitas serta menjalankan usaha bersama. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Ahmad Yusuf menyatakan bahwa apabila benar terdapat barang sitaan yang tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau bab, kemudian diminta sejumlah uang untuk pengambilannya, maka dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pimpinan kantor hukum bab dan rekan, Haji Bayu Agung Pribadi, juga menegaskan pihaknya akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan oknum yang diduga terlibat kepada instansi yang berwenang. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara transparan, objektif, dan profesional. Persidangan ini turut mendapat perhatian Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso. Ia menyampaikan bahwa organisasinya siap mengawal laporan keluarga terdakwa ke Jaksa Agung Muda, bidang pengawasan atau Jamwas, serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan terhadap dugaan pelanggaran dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, keluarga terdakwa mengaku tidak membantah adanya kesalahan Mawa terkait penyalahgunaan narkotika. Namun mereka berharap seluruh proses hukum berjalan secara adil, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya tindakan yang merugikan hak-hak para pihak. Perlu kami sampaikan, hingga berita ini ditayangkan, seluruh dugaan penyimpangan tersebut masih berupa keterangan yang disampaikan para saksi dan kuasa hukum dalam persidangan. Pihak Satres Narkoba Polres Pekalongan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Proses persidangan pun masih terus berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan Sinar Pantura TV. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru, aktual, dan terpercaya. Saya Suswanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.